Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan.
Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kaliberasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober.
Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3.
Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas.
Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerbea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerbea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerbea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerbea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap.
Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur.
Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Nduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Nduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya,
95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti.
mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Inteligen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala inteligen OPM Nduga.
Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rife juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rife Kerebea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rife Kerebea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rife Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rife, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rife pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rife Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024,
Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazen, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita.
Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Arguru di Distrik Krepkuri, Nduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Nduga.
Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapo. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan.
Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Inteligen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga.
Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rife bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rife juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rife Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rife Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rife Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rife, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rife pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rife Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Kerbea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Kerbea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Kerbea, alias Erik, alias Trisna Telenggen,
kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazen, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua.
Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Nduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023.
Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rife pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rife Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Kerebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya.
Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OP mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani.
Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerebea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kaliberasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerebea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerebea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah.
Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, Sebi Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Nduga.
Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rife, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rife pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rife Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Kerebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA.
Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi, K.Ops,
Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga. Pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu.
Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan.
Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, sep di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya.
Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga.
Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazen, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi, K-Ops, Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Inteligen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir Tribun Papua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazen, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazen dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazen, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024,
Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Arguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Inteligen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat Pendulang Emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024,
Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi, K-Ops, Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, sep di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB,
dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi, K-Ops, Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Endugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu, Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut, salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Nduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Nduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Nduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Nduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Nduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Nduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerebea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rive Kerebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rive Kerebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rive Kerebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rive Kerebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rive ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rive terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia.
Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membenarkan taktik licik OPM menggunakan anak-anak dan wanita. Dalam kunjungannya ke Papua pasca menyerangan 36 pasukan di Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu Yudo Margono mengungkapkan fakta baru. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, terungkap OPM ajak ibu-ibu dan anak-anak serang TNI. Laksamana TNI Yudo menjelaskan dengan kondisi tersebut salah satu anggota terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Akibat penyerangan itu Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dan saat melakukan evakuasi, KKB Papua kembali melakukan penembakan pada pasukan TNI. Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut salah satunya imbas serangan dari kelompok OPM di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 1 prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Komandan Intelijen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan intelijen TNI Polri. Namun, kejelian intelijen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024. Sekitar pukul 4.30 WIB, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area Kampung Alguru di Distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahukimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023. Rive pun buron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke Posko Ops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerbea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 WIB dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kamp pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenazah korban pembantaian KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17 Oktober, lalu 6 jenazah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu,
berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazen, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika.
Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Pengecut taktik licik OPM paksa anak-anak dan wanita tameng hidup serang TNI. Pengecut OPM ternyata memakai taktik licik saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng hidup yang tak bisa ditembak pasukan TNI Polri. Mantan Panglima